siang hari ini kita bisa sama-sama sharing. Iya. Ya, sebelum saya mulai ya saya ingin tegas ya perkenalkan, saya penginjil Fili namanya dan melayani di Gereja Baptis Independen. Gereja Baptis Independen. Nama siapa? Fili. Fili ya. Melayani di Gereja Baptis Independen dan Gereja Baptis Independen ini banyak ya. Iya. Saya di GIA namanya Gereja Baptis Independen Alkitabia dan di Bandung baru satu. GPIA ya. GBIA. Oh GBIA. Ya, GBIA. Di Bandung baru satu. Gereja kita itu untuk sekarang ya masih di Ruko Kalimas yang ada di Sudirman. Jalan Sudirman. Dan ya puji syukur saya sangat senang bisa bertemu dengan saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan kita punya kerinduan yang sama untuk sama-sama mempelajari dan rindu ya, mengenal Tuhan lebih baik lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya ucapkan selamat siang. Pak Alex ya, Pak Reinhard, Pak Rihard, Ibu Tiur ya. Semua biarlah persekutuan ini menjadi berkat. Ya, Bukan saya yang kasih berkat, Tuhan. iya. Pasti. Amin ya. Iya. Yang kedua, sebelum saya mulai, ya saya dapat informasi ya. Sebelumnya minta maaf. Saya dapat informasi dari broadcast untuk ini. Saya dapat temanya tentang bahasa roh, seperti itu. Jadi saya dapat informasi bahwa hari ini kita membahas tentang bahasa roh. Iya. Cuma saya agak kaget aja, tapi nggak apa-apa. Bahwa ini semua yang mau dibahas dan seterusnya. Waktu dapat broadcast kemarin bahwa yang mau dibahas ini kenapa Pak Fili posisinya tidak percaya lagi bahasa roh di masa sekarang dan seterusnya. Jadi saya akan sambil membahas dan akan konsisten. Iya, nanti kan ada itu di posisi ya, trinitas ya. dengan yang sudah kita Betul. yang sudah kita apa. Kita mulai saja. Ya, Iya. boleh Pak. Oke. Saya bisa hapus dulu ini. Boleh. Nanti Ya. karena tulisan saya besar-besar. Iya, nggak apa-apa. Belakang juga tadi belum dihapus. Di belakang juga ada pelajaran belum dihapus. Nanti Oh, bisa iya. dihapus. Ya, Sayang kalau dihapus, pasalnya capek nulisnya. Kalau di belakang jangan dihapus, nggak apa-apa. Iya. Kita pakai yang di depan saja. Iya. Oke, saya ajak kita semua dulu untuk membuka Alkitab menjadi satu pengantar bagi kita dalam pembahasan firman Tuhan ini siang hari ini. Mari kita buka kitab di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang kedua. Saya diberikan waktu berapa lama, Pak? Terserah. Kita udah Bebas, santai. Bebas. Santai. Saya udah kosongin waktunya. Benar-benar. 1 Timotius pasalnya yang kedua. Iya. Kita baca ayat 3 dan ayat 4. 1 Timotius pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dari dua ayat ini secara sederhana kita mendapatkan satu poin pengajaran penting bahwa orang Kristen seharusnya tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada dua kehendak Tuhan yang dijelaskan ayat ini. Diselamatkan dan apa? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak artinya mau kan gitu kan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang paling penting adalah keselamatan. Kalau ada orang Kristen tidak yakin dengan keselamatannya, itu rugi jadi Kristen. Saya sering khotbah bahwa kalau jadi orang Kristen tidak sungguh-sungguh diselamatkan, mending jangan jadi orang Kristen. Di dunia ini ruginya banyak. Yang kedua adalah setelah diselamatkan memperoleh atau bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Nah,
Pada kesempatan ini saya ingin supaya kita sama-sama. Jadi mempelajari firman Tuhan berarti kita sedang mau ambil komitmen tunduk kepada kehendak Tuhan, yaitu bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Saya ingin pakai gambar ya, sebagai ilustrasi untuk menjelaskan firman Tuhan. Dan orang bilang satu gambar berjuta makna. Artinya kadang dengan gambar orang bisa memahami setiap poin kebenaran yang bisa disampaikan. Dianggaplah ini garis perjalanan hidup kita. Dari kekal hingga kekal. Nah, tahu kekalnya sampai berapa lama. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari paham bahwa ketika Tuhan memulai kehidupan di dunia ini, Dia mulai dengan penciptaan. Tuhan menciptakan alam semesta yang begitu indah, dengan semua yang ada di dalam. Tapi firman Tuhan berkata, dari semua ciptaan yang ada satu ciptaan yang spesial, yaitu manusia. Dan kenapa manusia itu spesial? Karena dalam diri manusia itu Tuhan berikan yang pertama kehendak. Kemudian ada akal budi. Dan yang ketiga ada hati nurani. Jadi manusia diberikan kehendak, bisa pilih, bisa memilih untuk menyembah Tuhan atau tidak. Punya akal budi, oleh sebab itu manusia bisa sekolah sampai setinggi-tinggi mungkin, dan punya hati nurani untuk melakukan segala sesuatu. Dan tidak hanya manusia sebenarnya yang diberikan kehendak, malaikat juga Tuhan ciptakan diberikan kehendak. Ada pilihan, oleh sebab itu Lucifer bisa berontak kepada Tuhan. Saya tidak percaya bahwa Tuhan yang bikin Lucifer berontak, enggak. Saya percaya Lucifer itu berontak karena kemauan dia untuk berontak kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dilemparkan ke bumi dan dia jadi musuhnya Tuhan, iblis. Dan manusia ini, ya kalau malaikat Tuhan taruh di surga, manusia Tuhan taruh di bumi kan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal cerita ini. Tuhan taruh manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Tuhan taruh Taman Eden dengan satu pesan yang Tuhan ingin supaya manusia itu tunduk kepada Tuhan. Karena ada ini. Jadi gini, kehendak bebas ini Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa memilih apa yang seharusnya dia pilih. Tapi punya konsekuensi. Ketika manusia pilih yang baik, tentu Tuhan senang, ya kan? Kalau manusia pilih yang tidak baik, Tuhan tidak senang. Kalau manusia pilih untuk tunduk kepada Tuhan, maka ada keselamatan. Kalau manusia pilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, maka ada satu konsekuensi, yaitu hukuman. Dan itu jelas tercatat di dalam Alkitab. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berkata bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi buah di tengah-tengah taman, buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Nah, dari awal hidup manusia sudah ada pilihan sebenarnya. Disinilah Tuhan ingin supaya manusia itu mau tunduk kepada siapa. Jadi ada buah, kemudian Tuhan mau manusia itu tunduk kepada Tuhan. Kadang ada orang berkata bahwa loh, kenapa Tuhan sengaja taruh buah di situ? Kenapa Tuhan biarkan Adam dan Hawa petik buah itu dan seterusnya? Ya kalau Tuhan tinggal pukul tangan Adam dan Hawa bisa saja, tetapi Tuhan akan mengintervensi pilihannya manusia. Jadi manusia tidak mungkin diciptakan seperti robot. Manusia itu adalah pribadi yang bisa memilih. Kalau manusia diciptakan seperti robot, Tuhan tidak adil. Akhirnya begini. Jadi Tuhan ciptakan manusia yang bisa diatur dengan remote tanpa ada kehendak. Jadi manusia diciptakan, ditaruh Taman Eden, sengaja ambil buah, kan itu kan? Dipencet-pencet semua tombol, sengaja ambil buah, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, dan yang sudah jatuh dalam dosa sengaja dihukum. Bayangkan betapa jahatnya Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan yang saya dapatkan di dalam Alkitab bukan seperti itu. Dia menciptakan manusia dengan pilihan akal budi dan hati nurani. Sehingga setiap pilihan yang dicantumkan oleh manusia itu ada konsekuensi. Ketika Adam dan Hawa
memilih untuk memetik buah larangan Tuhan karena rayuan iblis juga, ya kan? Kan di situ artinya dipertaruhkan. Kamu percaya si ular ini atau percaya Tuhan? Yang di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ke-17 sudah berkata jangan makan. Tapi ternyata Adam dan Hawa tidak percaya kepada Tuhan. Hawa lalai. Kemudian si Adam sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab dalam perannya. Dan akhirnya pada saat itu mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita bilang bahwa ini adalah titik di mana manusia jatuh dalam dosa. Kalau di sini belum ada dosa. Ini masih masa kudus. Sebelum Adam dan Hawa itu petik buah larangan Tuhan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan apa itu dosa? Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, di situ firman Tuhan berkata bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Loh, mana hukum Allah dalam kitab Kejadian? Apa yang dilanggar oleh Allah? Jelas, hukum Allah sangat sederhana pada waktu itu, cuma jangan makan dulu. Jangan makan buah itu, kalau makan kamu pasti akan mati. Dan semua manusia menghadapi konsekuensi dari dosa, pelanggaran itu. Jadi karena dosa, akhirnya manusia tidak bisa pergi ke surga. Kenapa? Karena surga adalah tempat yang maha kudus dan di sana bertata Allah yang maha kudus. Bertentangan dengan prinsip dosa. Dosa adalah pelanggaran. Nah, logikanya adalah supaya masuk surga berarti harus kudus karena dosa ini adalah surga adalah tempat yang maha kudus. Sehingga keluarlah konsep-konsep dunia hari ini. Oh, masuk surga dengan apa? Baik katanya, berbuat baik. Kemudian apa? Rajin gereja. Rajin melayani. Kemudian apa? Bayar zakat apa semua dan lain-lain. Tapi ini usaha manusia. Usaha manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa. Yesaya berkata bahwa kesalehan manusia itu kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi mau pakai ukuran apa supaya saleh itu bisa kudus gitu? Nggak mungkin. Usaha manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Dan itu firman Tuhan ajarkan. Karena kesalehan manusia adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor di hadapan Tuhan. Dan bahkan kalau orang masuk surga pakai usaha manusia, Tuhan nggak adil gitu loh. Kalau seandainya Tuhan ajarkan usaha manusia bisa menyelesaikan dosa, cuma orang kaya bisa masuk surga. Dan kalau orang kaya masuk surga semua renggangnya enggak. Oh, saya masuk surga usaha saya. Yang punya duit tinggal bangun jembatan 10 biji, kemudian saya udah berbuat baik. Tapi bagaimana dengan orang sakit yang nggak bisa berbuat baik banyak seperti orang kaya? Artinya ya memang tidak bisa menyelesaikan dosa. Kalau misalnya saya bantu orang 10 kali, apakah secara otomatis saya jadi kudus? Kan nggak mungkin. Jadi poinnya adalah untuk masuk ke surga tidak bisa pakai cara jasmani. Ada cara yang Tuhan siapkan. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-23, di situ firman Tuhan berkata sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut. Jadi dosa hanya bisa diselesaikan dengan hukuman. Kalau kamu salah ya dihukum gitu loh. Dan tidak ada satu negara di dunia ini yang menyangkal prinsip ini. Karena apa? Tuhan ajarkan. Oleh sebab itu ketika Adam dan Hawa berusaha menyelesaikan dosa, ketelanjangan mereka dengan cara mereka sendiri, Tuhan bilang nggak bisa. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang kan, malu kemudian cari apa? Cari daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dalam dunia teologi, ketelanjangan itu adalah simbol dari dosa. Dan akhirnya Tuhan ajarkan satu konsep. Bagaimana upah dosa ialah maut, itu diajarkan sejak awal dalam kitab Kejadian. Tuhan ambil satu binatang, kemudian kulitnya diambil untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Harus ada yang mati. Sebenarnya ini menyimbolkan nanti juru selamat yang nanti akan mati menggantikan dosa-dosa kita. Bukan binatang itu yang menyelesaikan dosa Adam dan Hawa, tapi ini adalah satu gambaran keselamatan yang sudah diajarkan sejak perjanjian lama. Konsisten dengan apa? Upah dosa ialah maut, dan akhirnya Adam dan Hawa diusir dari taman tersebut. Jadi Roma 6 ayat yang ke-23 adalah solusi dari dosa itu sendiri. Tuhan bilang kok solusi kok hukum? Ya seperti itu.
Karena Tuhan sudah bilang sejak awal kalau kamu makan buah itu, kamu pasti akan Mati. Dan minimal kita tahu ada 3 kematian yang akan dihadapi oleh manusia. Kematian rohani, keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kemudian kematian jasmani, bahwa tubuh kita akan kembali ke tanah. Dan yang ketiga adalah kematian kekal, yaitu neraka yang sudah diisi, tempat orang-orang tidak percaya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana ini Adam dan Hawa ini? Akhirnya kita tahu dalam cerita itu Tuhan akhirnya berjanji untuk kirim juru selamat, yang sebenarnya sudah disimbolkan oleh binatang yang dikorbankan. Pada waktu Tuhan mengambil kulit untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 15, orang sering disebut sebagai proto-evangelium, kabar baik pertama. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala turunan sebelah. Nah, itu bicara kepada penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi katanya kaki dari keturunan perempuan ini akan apa? Diremukkan juga. Bicara tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenapa disebut keturunan perempuan? Ya karena bukan anaknya Hawa yang akan melakukan itu. Kalau anaknya Hawa itu akan disebut sebagai keturunan Adam. Tetapi Tuhan bilang kepada keturunan Hawa karena keturunan perempuan karena nantinya juru selamat itu akan lahir dari Maria tanpa ada persetubuhan digantung oleh Roh Kudus. Jadi intinya di dalam perjanjian lama Tuhan sebenarnya sudah mengatur rancangan keselamatan itu supaya manusia bisa diselamatkan, termasuk kepada manusia perjanjian lama. Karena begini kan banyak orang suka bertanya bahwa loh, kalau Tuhan Yesus kan pernah ngomong, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya mesti konsisten dong. Tuhan sendiri yang bilang gitu loh, Akulah jalan dan kebenaran dan tidak seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua manusia kalau mau selamat cuma lewat Yesus itu. Kalau ada jalan lain Tuhan Yesus bohong. Logikanya kayak gitu kan? Jadi kalau ada jalan lain untuk bisa pergi ke surga, cuma satu kemungkinan, Tuhan Yesus bohong. Tapi Tuhan Yesus nggak mungkin bohong. Alkitab bilang dusta tidak ada di dalam mulutnya. Berarti bagaimana kita bisa melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus itu harus digenapi dan tidak boleh bertentangan. Nah, orang-orang perjanjian lama termasuk Adam dan Hawa juga selamat harus lewat ini. Kita bilang ini janji. Kirim juru selamat. Maka orang-orang perjanjian lama itu harus bertobat dan percaya kepada janji Tuhan. Nanti suatu saat nanti juru selamat itu akan mati di atas kayu salib. Dan itu harus terjadi. Paulus bilang dalam kitab Efesus bahwa itu ditetapkan. Bahwa kematian Yesus di Kisah Rasul pasal 2 juga ketika Petrus khotbah bahwa kematian itu ditetapkan. Tidak ada jalan lain. Jadi orang-orang perjanjian lama kalau mau selamat, mereka harus apa? Bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Nah, sambil Tuhan atur satu ibadah di dalam perjanjian lama yang disebut sebagai ibadah simbolik. Ibadah simbolik itu diperintahkan untuk apa? Ketika kamu melakukan, kamu ingat janji itu. Salah satu contoh ibadah simbolik yang Tuhan atur dalam perjanjian lama yaitu persembahan domba korban. Dan itu dilakukan oleh orang-orang perjanjian lama. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Walaupun ini banyak tafsiran, macam-macam tafsirannya. Tapi saya lebih percaya kepada tafsiran bahwa karena apa yang dipersembahkan oleh Kain tidak melambangkan Yerusalem. Ya. Kalau Habel dia persembahkan binatang. Binatang itu punya apa? Punya substansi dari apa yang sudah Tuhan ajarkan. Bukan kurang enak hasil pertanian yang dipersembahkan oleh Kain, tidak. Tetapi yang dia persembahkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan atur. Jadi orang-orang perjanjian lama diajar oleh Tuhan untuk melakukan namanya ibadah simbolik. Ya. Pakai istilah ibadah simbolik. Jadi domba korban, di atas ini taruh domba, kemudian sambil bertobat dan percaya mereka melakukan prosesi pemotongan domba korban. Bukan domba ini yang menyelamatkan,
Tetapi domba ini adalah simbol kepada kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika Yohanes Pembaptis datang pertama kali, dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29, ketika dia tunjuk Tuhan Yesus, dia bilang apa? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yohanes mau ingatin, domba-domba yang kalian persembahkan dulu sudah datang. Kalau dulu cuma simbol, tapi hakikatnya sudah ada di hadapan kalian. Kenapa Tuhan Yesus dibilang domba? Ya karena dalam Yesaya juga Tuhan Yesus disebut sebagai domba. Seperti apa, domba yang dibawa ke pembantaian, tidak melawan dan seterusnya. Karena apa? Karena dia mati, sama seperti domba dikorbankan. Dan semua orang perjanjian lama harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang Tuhan janjikan. Kemudian mereka melakukan ibadah simbolik. Ibadah simbolik ini tidak menyelamatkan, tetapi ibadah simbolik ini sebagai refleksi iman mereka. Misalnya begini, orang yang sudah diselamatkan, salah satu bukti orang yang sudah diselamatkan apa? Rajin melayani, refleksi imannya. Rindu belajar firman tuh, saya yakin itu juga yang diajarkan oleh Bapak. Kalau kamu sudah selamat, ya harus aktif sebagai seorang jangkau jiwa, rajin belajar firman Tuhan. Jadi domba korban ini tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah apa? Substansinya, Yesus Kristus. Dan itu terus diajarkan di dalam perjanjian lama supaya orang-orang perjanjian lama akan terus ingat kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Oleh sebab itu kalau kita baca lagi ketika Nuh dalam peristiwa air bah, ya kan? Dalam peristiwa air bah setelah air bah surut, hal yang pertama Nuh lakukan adalah apa? Mempersembahkan korban yang harum bagi Tuhan. Oh, dia nggak cepat-cepat bikin rumah gitu loh, enggak. Karena satu bumi itu punya dia. Tapi hal yang pertama yang dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia beriman, ya kan, kepada juru selamat itu adalah dia mempersembahkan domba korban. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, 9 tulang gak kapok si Firaun. Pokoknya disikat terus, gak kapok si Firaun, melawan terus. Bahkan dia kasih dukun-dukunnya untuk lawan siapa? Musa. Tuhan bilang, siap-siap Musa, saya punya tulah yang terakhir. Tulah yang terakhir ini kamu gak mohon untuk pulang, dia yang usir kamu pulang. Tulah terakhir apa? Semua anak sulung di Mesir mati. Tetapi Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel bahwa kalian harus potong satu domba yang tak bercacat celah umur 1 tahun. Dan darahnya katanya apa? Dioleskan di ambang pintu atas, kiri, dan kanan. Nah ini melambangkan apa? Melambangkan salib Kristus. Seharusnya seluruh Israel juga mati, tetapi kematian mereka digantikan oleh anak domba. Jadi nggak mati. Jadi semuanya di dalam perjanjian lama yang hukum Taurat ini banyak sekali mengandung ibadah simbolik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi harus digenapi tentang aku. Harus. Termasuk ketika dia bicara tentang ibadah-ibadah simbolik. Dan saya mau singkat cerita, takutnya terlalu panjang. Akhirnya intinya juru selamat itu datang, Tuhan Yesus datang di dunia, berinkarnasi dalam rupa manusia. Dia mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus, sekali lagi waktu dia datang, Yohanes langsung tunjuk, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan sebelum Tuhan Yesus datang ada namanya Yohanes. Nah, sebenarnya masa Yohanes Pembaptis ini kita bilang adalah masa peralihan. Masa peralihan dari ibadah simbolik pada ibadah hakikat. Ibadah simbolik pada ibadah. Dalam perjanjian lama semua ibadah itu simbolnya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam perjanjian baru itu masuk kepada ibadah hakikat. Tidak lagi perlu simbol-simbol. Nanti kita mau lihat tentang jemaat dan seterusnya. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam Lukas 16 ayat 16. Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16.
Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan kepada setiap orang yang menjaganya. Jadi banyak orang salah pikir bahwa masa Yohanes nggak perlu lagi hukum Taurat dan seterusnya. Tapi ini bicara kepada penggenap. Apa yang dibicarakan dalam perjanjian lama, masa Yohanes Pembaptis itu masa peralihan. Oleh sebab itu Yohanes disebut sebagai pembuka jalan. Matius 11 ayat 13 ayat 11 juga bicara. Matius 11 ayat 13 sama. Matius 11 ayat 13. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Ada yang saya lupa, maaf. Sebelum saya lanjut di sini tadi. Jadi gini. Di masa perjanjian lama ini, di masa Bapak Patriark ini, Abraham dan seterusnya, di sini imam, bapak-bapak ya, dia bilang bapak-bapak itu adalah imam. Kemudian sebagai, dia bilang tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya pakai istilah itu untuk, artinya Tuhan percayakan kebenaran. Kenapa orang tua atau bapak disebut sebagai imam? Imam itu artinya perantara antara Allah dengan manusia. Jadi kalau anak-anak mencari kebenaran waktu itu, dulu kan belum ada bait suci dan seterusnya sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan. Maka orang tua, apalagi bapak itu bertanggung jawab untuk mengestafetkan kebenarannya kepada anak-anak. Oleh sebab itu saya yakin apa yang Adam pelajari dari Tuhan tentang domba, kematian binatang itu dalam Kejadian pasal 3 itu diajarkan kepada Kain dan Habil. Walaupun akhirnya Kain itu menyimpang. Jadi, di masa ini setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kita bilang ya di masa hukum Taurat semakin dibakukan ya, semakin canggih. Akhirnya yang imam di sini bukan lagi bapak-bapak, tetapi siapa? Harun dan keturunannya Lewi. Kemudian tiang penopang dan dasar kebenaran itu adalah bangsa Israel itu sendiri. Oleh sebab itu dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, di situ firman Tuhan bilang bahwa kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Sebab kepada bangsa Israel dipercayakan firman Tuhan. Dulu mereka dipercayakan firman Tuhan. Kan dasar kenapa kita pegang perjanjian lama itu, salah satu dasarnya adalah karena menerima dari tradisi orang Yahudi yang terima itu sebagai firman Tuhan. Nah, di sini di masa ibadah hakikat ini ya, kita bilang sekarang kita sudah di masa jemaat. Jadi yang Tuhan percayakan kebenaran lagi pada masa ini adalah gereja. Oleh sebab itu dalam perjanjian baru muncul istilah yang namanya eklesia. Ek dan kaleo, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terang Kristus, kemudian berkumpul dan disebut sebagai kuriakon yang adalah milik Tuhan. Program eklesia ini adalah program yang cukup unik menurut saya. Dan itu jelas dapat dalam. Bahkan Paulus bilang ini tidak pernah diberitakan kepada angkatan-angkatan dahulu. Coba kita lihat. Efesus 3. Ya. Betul. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, 5 dan 6. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan dalam roh dan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Paulus bicara kepada apa yang Tuhan singkapkan kepada dia, yaitu tentang jemaat yang sudah dimulai. Sebenarnya sudah dimulai sejak zaman ketika Tuhan Yesus datang. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, dia mendirikan yang sudah dibangun, yang sudah dimulai oleh Yohanes. Paulus bilang bahwa ini tidak pernah diberitakan kepada angkatan-angkatan. Bukan Tuhan nggak adil, karena di setiap zaman Tuhan punya program. Salah satu alasan kenapa akhirnya Tuhan pakai jemaat ya karena bangsa Israel tolak Tuhan Yesus. Ya mungkin ada personal yang tetap terima dia, tetapi secara umum, ya secara kebangsaan mereka tolak Mesias yang sudah dijanjikan. Bahkan si Kayafas bilang, katanya biarlah darah orang ini tertumpah untuk seluruh satu bangsa. Bayangkan, secara tidak langsung dia sudah ngomong tentang kebenaran sebenarnya. Ya benar, memang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Tetapi maksud Kayafas, daripada bangsa kita menderita, mending dia yang mati.
akhirnya Tuhan Yesus sudah datang dan kita hidup di masa perjanjian baru di sini. Nah, untuk masuk surga ya kita bilang harus lewat pada jalan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, saya suka sebut istilah ini sebagai transaksi rohani. Kenapa? Karena orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus artinya yang pertama, dia sadar dia manusia berdosa. Kalau orang tidak sadar dia manusia berdosa, nggak mungkin bertobat. Kan gitu kan? Kalau dibilang, oh saya nggak punya salah, mana mungkin dia bertobat. Cuma Alkitab bilang tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak berdosa. Roma 3 ayat yang ke-23, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan sebagian kemuliaan Allah. Seperti itu. Jadi bertobat dan percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan berjanji mau hidup menggantikan Kristus di dunia. Bukan menggantikan jadi Mesias, tidak. Tetapi hidup menggantikan seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau dalam Galatia pasalnya yang ke-20 itu, Galatia pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-20, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi menggantikan Tuhan Yesus hidup, bukan hidup supaya show supaya bikin mujizat seperti biasa, bukan itu maksud Tuhan. Tetapi menunjukkan teladan seperti Tuhan Yesus. Jadi bertobat dan percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau hidup menggantikan Tuhan Yesus. Dan kita hidup di masa jemaat sekarang. Nah, di masa jemaat siapa imam? Saya punya pandangan yang sedikit berbeda tentang keimamatan di dalam masa jemaat ini. Kan imam itu kan artinya perantara, betul tidak? Ya kan? Kalau dalam perjanjian lama, imam-imam besar itu punya peran penting untuk cari tahu kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ada baju efod, kemudian ada Urim dan Tumim. Tuhan gimana nih, mau serang atau enggak? Urim berarti serang, Tumim berarti tidak ada perantara. Nah, di masa jemaat ini itu imam adalah orang percaya. Tuhan Yesus imam besar. Jadi semua orang percaya adalah imamat yang rajani di dalam Alkitab. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan itu langsung tidak perlu perantara. Karena Tuhan Yesus sudah jadi imam besar antara kita dengan Allah Bapa di surga. Dia sudah menyelesaikan itu. Dan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, itu adalah jemaat. Coba kita buka kitab Timotius. 1 Timotius. Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Satu Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa? Keluarga yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat disebut sebagai keluarga Allah, tiang penopang. Artinya gini, kita kalau mau cari kebenaran sekarang, kita nggak disuruh pergi ke sinagoge. Orang kalau mau cari kebenaran sekarang belajar di gereja. Kita nggak perlu ke Yerusalem untuk cari kebenaran, kan? Kebenaran itu Tuhan percayakan di dalam jemaat. Di dalam jemaat. Inilah program Tuhan sekarang. Program jemaat. Program jemaat ini adalah program, boleh dikatakan ya, program sisipan yang juga tidak pernah dibicarakan dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu dalam 70 kali 7 masa Tuhan Daniel tidak bicara tentang jemaat. 70 kali 7 masa Daniel bicara kepada eskatologi Yahudi. Dan tidak pernah bicara singgung tentang jemaat. Loh, di mana jemaat? Ini masa sisipan. Akibat penolakan bangsa Israel kepada Mesias. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah kita banyak gereja di dunia ini, berapa banyak denominasi dengan berbagai kepercayaan yang ada. Saya yakin gereja Berea punya doktrin khusus,
Dan itu harus diajarkan kepada jemaat supaya jemaat terus bertumbuh. Benar nggak? Benar Pak ya? Gereja Baptis independen yang lain punya doktrin-doktrin khusus. Walaupun secara umum gereja Baptis punya doktrin khusus juga. Oh, ada banyak hal yang sama antara gereja, apalagi gereja Baptis independen. Seperti itu. Ya. Saya ingin masuk kepada masalah, sekarang kita sudah di masa gereja. Saya ingin masuk kepada masalah sebenarnya topik utama. Ya mohon maaf untuk topik-topik yang lain saya sengaja nggak bahas Pak. Karena terlalu panjang, mau bahas masalah Nephilim lah, mau bahas masalah orang raksasa dan seterusnya. Nanti mungkin kita bisa share-share untuk waktu-waktu yang lain. Tapi saya ingin bahas kepada prinsip mengenai di masa jemaat sekarang. Apakah Tuhan masih mempercayakan karunia bahasa roh atau tidak? Terlepas nanti ada perbedaan antara pandangan saya dengan Bapak Christian, saya minta maaf terlebih dahulu. Tetapi saya sebenarnya tidak bermaksud untuk mengajar, enggak, tapi saya ingin memaparkan apa yang saya pahami tentang doktrin ini, ya kan? Apa yang saya pahami ya, perbedaan itu biasa. Tetapi kita akan lihat kembali ke dalam prinsip. Nah, dalam masa jemaat ya, abad-abad awal, poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyangkal doktrin bahasa roh. Artinya itu dicatat di dalam Alkitab. Seperti itu. Saya hapus ini cukup. Tunggu Pak, saya mau baca hapus tadi kan. Ya, ya. Bapak mulai cerita dosa itu di Taman Eden ya. Ya. Nah, ya. Nah. Oke. Sudah. Jadi sebenarnya dari surga malaikat yang berontak kan sudah berdosa. Kemudian akhirnya dilemparkan ke bumi. Jadi iblis yang rayu si Hawa tadi. Cuma saya memang sengaja ya. Jadi itu penting ya. Ya. Jadi kan kita di sini bukan mau bermusuhan ya. Kita Betul, teman, betul. kita teman, sungguh teman. Nambahinlah dosa. Sungguh saya bilang kita teman. Ya. Saya sungguh rindu ketemu dengan Pak Pilih Ya. sama Mbak Repta. Semua biar bebas saja, biar kita tahu. Ya. Karena berbeda sekali mulainya di situ sama yang ada di sana. Nggak sama. Ya. Jadi kan orang tahu di gereja di mana-mana ceritanya gitu. Misalnya dari Adam dan Hawa. Pasti ceritanya gitu. Ya. Oke. Teruskan Pak. Oke. Sekarang kita masuk dalam ya gereja lah ya. Ya. Gereja. Kan saya udah bilang dari pertama bahwa poin saya tidak menyangkal. Saya tidak menyangkal pengajaran tentang bahasa roh. Tetapi seperti apa saya menyikapi pengajaran bahasa roh itu? Ya jelas seperti apa saya menyikapi pengajaran bahasa roh. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya dapatkan istilah di dalam Alkitab bukan bahasa roh, tapi bahasa lidah. Ya. Sama ya Pak ya, setuju ya? Setuju. Ya kan glosalaleo. Ya. Karena di dalam Alkitab sebenarnya tidak pernah ada istilah bahasa roh. Itu masalah penerjemahan saja. Oke, kita lupakan. Kemudian yang kedua yang ingin saya tekankan mengenai bahasa roh adalah bahasa roh itu dikaruniakan. Setuju? Bahasa roh itu adalah apa? Bahasa lidah ya. Bahasa lidah itu dikaruniakan. Akhirnya artinya Tuhan berikan kepada siapa yang akan Tuhan berikan karunia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa lidah itu adalah bagian dari proses pewahyuan. Jadi bahasa lidah adalah bagian dari proses pewahyuan. Nah, dalam proses pewahyuan yang saya pahami ada wahyu umum, wahyu khusus, kita nggak usah bahas itu lah. Dalam perjanjian baru itu kan masih dalam apa rancangan proses kanon, di dalamnya ada pewahyuan dan seterusnya. Artinya Alkitab belum selesai ditulis. Di masa perjanjian baru yang baru selesai itu perjanjian lama. Perjanjian lama sudah selesai. Perjanjian baru sedang dalam proses. Berarti nanti yang terakhir, orang yang terakhir mendapatkan ilham dari Tuhan itu Yohanes Propatmos. Ya, pada sekitar tahun 90-an, ada yang bilang 95 lah, ada yang 96 dan seterusnya. Saya yakin itu. Nah, ini proses pewahyuan. Tuhan mengajarkan proses pewahyuan ini dengan satu sifat progresif. Kadang dari hal-hal yang sederhana sampai kepada hal yang kompleks. Dari hal-hal yang kadang kita lihat sebelah mata, tapi Tuhan pakai itu proses untuk menyatakan kehendak Tuhan gitu loh. Nah misalnya yang sederhana undian Tuhan pernah pakai
dalam proses wahyu khusus gitu ya. Waktu Yunus mau lari, kemudian Tuhan sikat dia dengan badai, dia pura-pura tidur, akhirnya buang undi, Yunus yang kena. Siapa penyebabnya? Dan banyak hal. Dan salah satunya saya percaya bahwa bahasa lidah ini adalah bagian dari proses pewahyuan. Karena karunia berbahasa lidah ini adalah karunia untuk berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Kapan dimulai? Kisah Rasul 2. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di situ, ketika Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul. Akhirnya apa katanya? Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa lain. Oleh sebab itu ya lebih cocok memang diterjemahkan bahasa lidah daripada bahasa roh. Karena apa yang dikatakan oleh rasul-rasul pada waktu itu sebenarnya bahasa. Ya misalnya saya orang Manado, nggak pernah belajar bahasa Mandarin, Tuhan katakan ngomong bahasa Mandarin tentang firman Tuhan. Katanya para rasul itu katanya apa? Bicara dalam bahasa Media, Partia, bahasa Arab, bahasa India dan seterusnya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2. Sama dengan kalau saya lagi mau khotbah atau apa, tiba-tiba Tuhan karuniakan bisa bahasa Padang, bahasa unik, Mirefda, atau nggak pernah belajar bahasa Toba, tiba-tiba bisa bahasa Toba, itu namanya dikaruniakan gitu, dikaruniakan. Dan kita bilang proses pewahyuan dalam tataran ilham Tuhan itu akan berhenti. Apa sih tujuan proses pewahyuan itu? Ya tujuan proses pewahyuan itu akan menghadirkan kepada kita yang ujung-ujungnya apa? Satu kitab suci. Yang sekarang kita tahu sebagai Alkitab. Jadi Alkitab ini jadi itu dari proses kanon dan pewahyuan yang begitu panjang. Dari ilham kemudian menghasilkan apa? Dari ilham Roh Kudus kemudian menghasilkan yang namanya tulisan asli para penulis Alkitab. Kemudian ada salinan-salinan yang terus dikumpulkan kemudian menghasilkan kitab-kitab yang kredibel, yang terpercaya, yang prosesnya Tuhan sungguh-sungguh jaga. Kalau dalam bahasa teologi disebut sebagai doktrin preservasi. Artinya Tuhan memelihara firman-Nya sampai ada di tangan kita. Kemudian ya, saya percaya firman Tuhan itu nggak ada salah dalam sedetil apapun. Karena ya, harusnya sih kalau orang baptis fundamental, harusnya kan fundamental terhadap ini. Jadi harusnya punya posisi yang sama. Ya, seperti itu. Dalam proses yang begitu panjang, ada satu karunia sekali lagi yang Tuhan memang percayakan untuk menyampaikan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah karunia bahasa lidah. Seperti itu. Dan saya bilang bahwa karunia ini akan berhenti. Ya kan? Karena karunia ini dalam ruang lingkup proses pewahyuan, maka dia akan berhenti kaitannya dengan proses ilham dan pewahyuan. Artinya kalau Alkitab selesai ditulis tidak ada lagi karunia itu. Seperti itu yang saya paham. Karena kebutuhannya adalah menyampaikan firman lisan pada saat Alkitab belum sempurna, selesai ditulis. Ketika Alkitab selesai ditulis, nah, yang saya pelajari dan yang saya pahami dan yang saya imani bahwa karunia ini tidak adalah karunia ini tidak ada lagi. Gitu. Saya nggak usah bahas masalah karena udah sama pandangan, mungkin agak sedikit berbeda antara sekarang masih ada atau tidak. Ya seperti itu ya Pak. Ya. Kalau saya kan posisinya tidak percaya lagi bahwa itu karunia yang ada dulu. Nah, menurut saya. Kapan selesai karunia itu? Dalam pandangan ketika saya belajar bahwa karunia ini selesai pada waktu Alkitab selesai ditulis. Artinya siapa manusia terakhir yang dapat pewahyuan dari Tuhan? Yaitu Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos. Coba kita buka satu indikasi teologi yang mungkin ya nggak tahu ini pro kontra, kita bisa bicara tentang penafsiran dan seterusnya, bermain di sini masalah penafsiran dan seterusnya dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ya, ayat 8 sampai 9. Ini ayat yang populer. Baik pro dan kontra selalu suka pakai ayat ini sebenarnya. Tetapi saya akan memakai ayat ini sebagai orang yang kontra. Artinya tidak percaya bahwa karunia ini masih ada sampai sekarang. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Ini tema utamanya LAI kasih judul kasih ya. Artinya konteks utama memang kasih. Kita anggap. Jadi ayat 8 dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi katanya kalau saya bisa jabarkan, minta maaf Pak ya. Saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami dalam ayat ini. Katanya yang tidak berkesudahan apa? Kasih, jelas ya. Kasih tidak mungkin berkesudahan. Artinya sampai di surga pun tetap ada kasih. Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi yang di surga itu nggak ada kasih yang aneh-aneh, kasih agape aja. Mengasihi tanpa pamrih. Kasih yang tulus, bukan karena oh saya kasih kamu, karena saya suka kamu, menikahi kamu, beda. Kasih di surga itu adalah kasih agape, kasih Tuhan. Katanya kasih itu apa? Tak berkesudahan. Kemudian nubuat, bahasa, dan yang terakhir adalah pengetahuan. Ini semua akan apa? Lenyaplah, berakhir. Alasannya karena tidak sempurna. Seperti itu. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Yang tidak sempurna ini apa? Ya ini. Sesuai dengan urutan Arab ya. Jadi yang tidak sempurna itu adalah nubuat, bahasa lidah dan pengetahuan. Itu akan apa? Lenyap jika yang sempurna tiba. Nah, di situ letak masalahnya. Nah, di sini letak masalahnya. Iya. Kapan itu yang sempurna tiba? Oke. Kita sebenarnya mau lihat kepada masalah hermeneutik. Setiap orang punya ilmu hermeneutik. Gitu. Tapi saya orang yang literate dalam hermeneutik. Saya orang yang sangat berpegang kepada literalisasi dalam melihat hermeneutik dan seterusnya. Itu memang dalam bahasa Indonesia itu punya banyak kekurangan secara grammar, tenses dan seterusnya dibandingkan dengan bahasa Alkitab. Ketika kita bicara itu ya itu aja gitu loh. Orang Indonesia yang ngomong itu nggak jelas ya itu. Akan tahu dari kalau mau lihat oh itu maksudnya perempuan, ya kan? Kalau orang ya Inggris atau orang Yunani, orang Jerman, ketika bilang itu jelas, ini itu jelas, dan semua akan tersampaikan dari setiap gramatikal yang mereka punya. Kita bicara kepada bahasa Yunani. Saya bukan jago bahasa Yunani Pak, saya nggak jago bahasa Yunani, tapi saya ingin memaparkan apa yang saya pahami. Seperti itu. Nah, berbagai tafsiran mengenai sempurna ini. Ada yang bilang sempurna ini maksudnya sini kasih. Kemudian ada yang bilang sempurna di sini adalah Tuhan itu sendiri. Ada yang bilang sempurna itu Alkitab, firman tertulis. Ya kan? Banyak pilihan. Karena dalam bahasa Indonesia nggak jelas maksud sempurna ini apa. Nah kita lihat dulu nubuat. Nah ini karunia nubuat, karunia nabi dan seterusnya. Kapan berhenti? Ya kan? Itu harus punya alasan yang jelas bahwa karunia nubuat itu hanya dimiliki oleh nabi dan nabi. Manusia biasa tidak dimiliki karunia nubuat. Kemudian bahasa lidah dan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini maksudnya pengetahuan apa? Ini bukan pengetahuan sains 1+1=2. Kemudian apa planet-planet namanya Mars, Pluto dan seterusnya, bukan. Tetapi kalau kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 dikatakan bahwa pengetahuan di sini adalah berkata-kata dalam pengetahuan. Artinya ada orang-orang tertentu yang Tuhan karuniakan pada waktu itu tanpa belajar Alkitab tiba-tiba bisa ngomong Alkitab. Dikaruniakan berpengetahuan. Nah, itu dikaruniakan. Nah, sempurna di sini. Nah, itu kan kalau kita baca dalam bahasa Yunani ya, itu dari kata toteleion. Toteleion.
Sekali lagi bahasa Yunani itu jelas. Ketika kita bilang to dan kita bilang akhirannya on, orang yang belajar bahasa Yunani sudah ngerti ini mau kemana. Dalam bahasa Yunani itu ada maskulin, feminin, dan ada netral. Jadi ada kata keterangan untuk maskulin, kemudian ada kata keterangan untuk feminin, dan ada kata keterangan untuk netral. Bahkan di dalam deklensi bahasa Yunani itu dibagi-bagi, ada deklensi 1, deklensi 2, dan deklensi 3. Nah ini deklensi 2. Deklensi 2 itu bisa netral, bisa maskulin. Bisa netral, dia bisa maskulin, tapi nggak mungkin feminin. Kita bilang misalnya kasih, kita nggak usah bilang itu misalnya ada yang bilang kan ini kasih, katanya jika yang sempurna maksudnya kasih itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan ya. Kasih itu feminin, agape. Jadi tidak mungkin masuk dalam yang namanya deklensi 2. Jadi kalau sempurna ini mengacu kepada kasih, harusnya diterjemahkan sebagai teteleia ya. Atau tetelean. Kalau misalnya sempurna ini mengacu kepada Tuhan Yesus, kedatangan Kristus yang kedua kali, pribadi Yesus. Ya nggak ada yang sangkal pribadi Yesus, nggak ada. Saya nggak sangkal pribadi. Saya yakin Yesus itu sempurna. Tapi saya mau bicara kepada konteks yang kita bangun saat ini. Itu tidak mungkin pakai ini, karena kalau mengacu kepada pribadi dia akan pakai maskulin, jadi tonteleo. Sedangkan di dalam Alkitab dia pakai toteleo. Toteleo ini gender netral. Gender netral yang kita tidak bisa paksakan kepada pribadi atau yang lain, tetapi dalam bentuk maskulin, feminin nggak mungkin. Netral yang netral dalam bentuk akusatif dalam kalimat. Jadi ini adalah sebuah benda yang sempurna. Oleh sebab itu di dalam Alkitab kalau salah kayak King James ya, dalam Alkitab bahasa Inggris ya, menerjemahkan kalau salah perfect things, hal yang sempurna, benda yang sempurna. Nah dari sinilah saya percaya bahwa ini adalah Alkitab. Jadi kalau Alkitab selesai ditulis, maka semua karunia ini selesai. Ya, kapan Alkitab proses pewahyuan terakhir? Tahun 95 misalnya. Artinya setelah tahun-tahun itu tidak ada lagi karunia-karunia dibuat, tidak ada karunia bahasa lidah, dan tidak ada lagi karunia pengetahuan. Berkata-kata dalam pengetahuan, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi sekarang untuk memahami kebenaran firman Tuhan ya tidak harus dari bahasa lidah, karena Tuhan sudah sampaikan satu kesempurnaan dari seluruh pewahyuan yang ada, yaitu Alkitab. Dan semua kehendak Tuhan itu sudah sungguh-sungguh tercatat dengan jelas dalam Alkitab. Ya ada orang mau pakai alasan bahwa berbahasa lidah untuk membangun diri. Ya benar, dituliskan di Alkitab dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Katanya bangunlah, berusaha bangun diri dengan karunia-karunia ini. Ya kita bilang pada waktu ini suruh bangun diri dengan karunia itu, karena Alkitab belum selesai ditulis. Proses pewahyuan masih terus berjalan. Seperti itu. Dan bahkan kalau kita perhatikan apa fenomena yang terjadi sekarang dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab mengenai bahasa lidah sedikit berbeda. Misalnya kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya berapa? 3. Ya kalau kita mau bandingkan fenomena sekarang dengan aturan yang Tuhan berikan dulu. Saya menempatkan ini sudah selesai ya. Saya menempatkan posisi saya bahwa karunia ini sudah selesai. Itu. Bahwa di masa itu katanya yang berbahasa lidah berapa orang? Paling banyak 2 atau 3, dan itu seorang demi seorang. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah terus berdiam diri. Jadi harus ada yang menafsirkan. Jadi ada yang dikaruniakan untuk berkata-kata, dan yang kedua ada yang dikaruniakan untuk itu pun cuma 2 atau 3 orang.
Dan minta maaf. Sekarang banyak orang gitu loh. Gereja, mega church dengan karunia bahasa lidah misalnya, yang klaim karunia bahasa lidah. Ini bukan tidak sama aturannya dengan apa yang dalam Alkitab. Itu yang menerjemahkan 2 atau 3 orang kan? Coba, Yang menerjemahkan. nah, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, Iya. biarlah 2 Nah, atau sebanyak-banyaknya 3 orang. iya. Buat Ya. ngapain? Seorang demi seorang, Iya. dan harus ada seorang lain untuk Iya. harus ada seorang lain untuk Menerjemahkan. menafsirkan. Jadi yang berkata dalam bahasa roh 2 atau 3 orang, dan harus ada orang lain yang menerjemahkan. Nah, kalau itu umpamanya udah nggak ada ya, Ya. ya bahasa roh nggak akan mungkin lagi ditulis kan sama Paulus itu begitu. Yohanes mati di Pulau Patmos, Hmm. itu tahun 90-an. Hmm. Paulus mati itu tahun 60-an. Hmm. Jadi lebih dulu Paulus daripada Yohanes. Hmm. Artinya waktu Paulus tulis ini Yohanes belum mati. Iya. Itu. Dan itu logis. Kalau kita mau sejajarkan dengan proses pewahyuan, minta maaf Pak, minta maaf Ya. ya. Saya selesaikan nanti setelah itu Bapak. Iya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-34, karena ini masih dalam konteks yang sama. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-34. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat dan seterusnya. Jadi karena ini dikaruniakan untuk mengajar dan membangun diri, ya yang lebih dominan dalam bahasa roh adalah laki-laki. Nah itu pandangan saya. Oke, tetapi sebenarnya kalau kita mau bilang seandainya itu masih ada dalam posisi saya, tetapi kan saya percaya tidak ada, Iya. ya kan? Saya dalam iman saya tidak ada lagi karunia itu, karena karunia ini baru muncul pada awal abad 20 oleh Parham dan Seymour dan gerakan Holiness dan seterusnya, yang mau mencoba mencari second blessing dari keselamatan, bahwa harus ada apa katanya physical evidence. Kalau orang selamat harus ada bukti fisiknya, apa salah satunya bahasa roh. Itu yang diajarkan dulu. Dan nah kita kembali kepada masalah konteks ini. Jadi dari konteks ini, bahwa saya percaya bahwa yang sempurna di sini adalah Alkitab. Saya percaya Pak, minta maaf. Saya percaya bahwa yang dimaksud sempurna di sini adalah Alkitab. Dalam penggalian saya untuk bahasa Yunani dari ayat ini. Nah kemudian ada satu indikasi juga yang Paulus mau sampaikan lewat karunia ini. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-21. 14. Ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh murid-murid orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi ini apa? Ini sebenarnya kutipan Paulus dari nubuatan Yesaya. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-28 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Jadi bahasa roh boleh dikatakan karunia sekaligus untuk menegur bangsa Yahudi. Jadi gini, dalam konteks Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Yahudi adalah sebentar lagi mereka akan dibuang ke buangan Babel selama 70 tahun dan mereka akan mendengar bahasa bangsa asing. Kemudian Paulus mau menjelaskan ini dalam konteks jemaat, bahwa sekarang jemaat ini bukan lagi bicara kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak tahu lagi Yesus. Tapi bukan berarti nggak ada orang Yahudi yang selamat, enggak, tapi bicara kepada perang. Seperti itu. Jadi Tuhan ingin memperkenalkan bahasa bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan itu dimulai pada peristiwa Pentakosta. Jadi untuk menegur, untuk membuka mata orang Yahudi yang dulu udah pernah tolak Yesus. Sekarang Tuhan percayakan banyak bangsa. Bukan lagi, tidak lagi hanya berpaut kepada bangsa Yahudi. Oleh sebab itu gereja di mana-mana. Tuhan pakai sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ya ini sikap iman saya Pak. Sikap iman saya di dalam menjawab dan melihat fenomena yang terjadi sekarang. Sekali lagi, kalau ada perbedaan, ya, kalau ada perbedaan dengan seperti yang Pak Christian pahami, saya minta maaf. Tapi ya ini sikap iman saya, apa yang saya pelajari. Ya itu juga